warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syaul Zaskia dengan NPMC 1C024083. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah dibuat oleh saya. Terdiri dari 7 materi, yaitu lamaran kerja, wawancara kerja, negosiasi, laporan dan presentasi bisnis, laporan singkat, laporan formal, dan teknologi dan komunikasi. Pengertian surat lamaran kerja yaitu surat yang dibuat oleh pelamar kerja untuk mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak lain. Dengan melampirkan yaitu resume atau riwayat hidup, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan kesehatan, surat rekomendasi, dan kartu kuning. Ada yaitu pengorganisasian surat lamaran kerja. Pengorganisasian surat lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, yaitu paragraf yang berisi sumber informasi lowongan, posisi yang dilamar, serta alasan ketertarikan dan kecocokan pelamar. Lalu ada paragraf pertengahan, menunjukkan kualifikasi yang dimiliki untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya. Lalu yang terakhir ada paragraf penutup, berisi suatu harapan tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat lamaran kerja. Pengertian dari wawancara kerja adalah tahap seleksi penting untuk menilai kelayakan pelamar. Beberapa persiapan wawancara yaitu meneliti perusahaan, memahami posisi, latihan menjawab pertanyaan, dan menyusun pertanyaan. Penampilan dan etika ketika wawancara yaitu berpakaian profesional, datang tepat waktu, dan menjaga sikap positif. Ketika wawancara, kita perlu memiliki komunikasi nonverbal yaitu dengan duduk tegak, menunjukkan ekspresi ramah, berbicara dengan jelas, dan intonasi yang menunjukkan kepercayaan diri. Ada beberapa tindak lanjut pasca wawancara yaitu mengirimkan surat ucapan terima kasih, mengevaluasi diri, dan menghubungi perusahaan jika tidak ada kabar dalam waktu yang telah ditentukan. Pengertian dari negosiasi yaitu proses sosial di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ciri-ciri dari negosiasi yaitu ada dua belah pihak atau lebih, tujuan untuk mencapai kesepakatan, terdapat tawar-menawar, adanya kompromi, fokus pada kepentingan bersama. Ada beberapa tahap dalam negosiasi yaitu persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi, dan pasca negosiasi. Etika dalam negosiasi yaitu menyampaikan informasi secara transparan, menghormati pendapat, dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil. Faktor yang dapat memengaruhi negosiasi yaitu budaya, kekuatan relatif, dan batas waktu. Keterampilan penting yang perlu dimiliki saat negosiasi yaitu dapat berkomunikasi secara efektif, memiliki empati, dapat memecahkan masalah, dan dapat membuat keputusan yang tepat. Pengertian laporan bisnis yaitu dokumen tertulis yang menyajikan informasi, analisis, dan rekomendasi terkait aktivitas atau situasi tertentu. Ada beberapa prinsip dalam menyusun laporan bisnis yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menyampaikan informasi secara ringkas, pertahankan format dan gaya penulisan, dan pastikan data dan informasi tepat. Tujuan dari laporan bisnis yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, mendokumentasikan aktivitas, dan memenuhi persyaratan hukum. Lalu, pengertian presentasi bisnis yaitu proses penyampaian informasi, ide, atau proposal kepada audiens dalam konteks bisnis. Nah, tujuan dari presentasi bisnis ini yaitu menyampaikan informasi bisnis, memengaruhi atau meyakinkan audiens, dan membangun hubungan bisnis yang baik. Lalu, keterampilan yang perlu dimiliki dalam presentasi yaitu berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa tubuh yang positif, menyampaikan materi tidak tergesa-gesa, dan berinteraksi dengan audiens. Hal yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan presentasi bisnis yaitu menganalisis audiens, menetapkan tujuan, menyusun materi, dan menentukan alat bantu visual atau teknologi yang digunakan. Pengertian dari laporan singkat yaitu dokumen ringkas yang menyampaikan informasi penting secara jelas dan padat, seringkali dalam bentuk memo atau surat. Karakteristik laporan singkat yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama, menggunakan grafik, menggunakan judul dan subjudul, dan format memo atau surat. Prinsip dalam menulis laporan singkat yaitu menyampaikan informasi secara jelas, menyampaikan dengan ringkas, menyajikan data dan informasi yang tepat, menghindari bias pribadi. Lalu ada struktur dasar laporan singkat yaitu pendahuluan yang menjelaskan tujuan, lalu ada isi yang menyajikan informasi utama, dan kesimpulan atau rekomendasi yang memberikan ringkasan dan saran. Langkah-langkah dalam menyusun laporan singkat yaitu menentukan tujuan, mengumpulkan data, menyusun draft, dan meninjau kembali draft untuk memastikan.
Lalu ada tips efektif untuk menyusun laporan singkat, yaitu fokus pada tujuan, menggunakan bahasa yang sederhana, perhatikan tata letak, dan cek kembali. Pengertian dari laporan formal yaitu dokumen yang menjelaskan hasil dari suatu penelitian atau proyek dengan gaya ilmiah formal, disusun dengan sistematis dan koheren. Lalu, tujuan dari laporan formal yaitu menyampaikan informasi faktual secara objektif dan mendukung pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dalam konteks bisnis. Ciri-ciri dari laporan formal yaitu memiliki struktur yang jelas dan sistematis, menggunakan bahasa formal dan baku, menyertakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dan biasanya lebih panjang dari laporan informal. Langkah-langkah dalam penulisan laporan formal yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan penulisan, membuat pernyataan tujuan yang jelas, menyusun kerangka, mengumpulkan dan menganalisis data, menulis laporan sesuai struktur dan melakukan revisi untuk memastikan kualitas laporan. Lalu, apa pentingnya laporan formal itu? Laporan formal yaitu sebagai alat dokumentasi resmi yang mencatat aktivitas dan keputusan bisnis, menyediakan informasi yang digunakan untuk evaluasi dan perencanaan, dan membantu dalam memenuhi persyaratan hukum. Peran teknologi dalam komunikasi bisnis yaitu memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan efisien, meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan komunikasi, mendukung kolaborasi dan koordinasi antar individu dan tim. Lalu, manfaat integrasi teknologi dalam komunikasi bisnis yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, pengurangan biaya operasional melalui otomatisasi proses, dan peningkatan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Lalu ada komponen utama teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu komputer dan perangkat lunak untuk mendukung komunikasi dengan aplikasi, pengolahan data, dan presentasi. Lalu yang kedua ada penyimpanan data elektronik, basis data untuk manajemen informasi dengan keamanan tinggi. Lalu yang ketiga ada internet untuk memfasilitasi komunikasi internal, eksternal, dan akses informasi global. Yang keempat ada email dan media sosial, yaitu saluran komunikasi formal dan informal serta pembangunan jaringan bisnis. Ada pula tantangan dalam mengimplementasikan teknologi, yaitu kebutuhan akan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, masalah keamanan data dan privasi informasi, dan risiko ketergantungan pada teknologi, dan potensi gangguan teknis. Itulah tadi penjelasan mind map dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.